again, welcome everyone yang baru late join. Acara hari ini kita udah decide kita mau pakai bahasa Indonesia supaya lebih uniform aja karena memang presentasinya sudah disiapkan dalam bahasa Indonesia. Selamat datang semuanya ke webinar pertama kami, webinar untuk antar group. Jadi untuk topik hari ini kita mengambil judul Constructive Persuasive Communication. Akan dibawakan oleh Bapak David Pratomo. Oke, next slide. Oke, ini event kita yang akan kita belajarin hari ini adalah how mastering NLP-based persuasive communication could benefit your work and business ya. So, mungkin beberapa dari kita bertanya NLP itu singkatan apa? Itu Neuro-Linguistic Programming. Jadi itu adalah satu teknik untuk berkomunikasi dan mengerti waktu lawan kita atau kawan kita berkomunikasi sama kita tuh seperti apa. Oke, next slide. Oke, housekeeping rules ya sebentar aja. Jadi mohon bantuan untuk rekan-rekan peserta untuk mute audio Zoom-nya. Video boleh tetap dinyalakan karena kita memang mau membangun kayak environment yang lebih friendly lah ya. Yang kedua, untuk pertanyaan seputar materi, jadi kita udah siapkan semua itu ada link kecil di bawah di footnote ya, pigeonhole.at. Jadi semua pertanyaan bisa dikirim ke link website itu. Akan saya chat, nanti saya akan copy paste setelah peraturan ini saya jelaskan. Jadi semua pertanyaan bisa dikirim ke situ. Dan nanti itu akan ada sistem voting. Jadi kita lihat yang pertanyaan yang paling banyak akan kami jawab. Tapi memang kalau waktu memungkinkan pasti kita jawab semuanya juga. Oke. Untuk yang membutuhkan bantuan apapun bisa hubungin Royce atau saya di sini. Kita sebagai host di sini. Terus poin nomor 4, semua rekaman video nanti materi presentation dalam bentuk PDF nanti akan dikirimkan melalui email ke semua peserta yang mendaftar dan hadir. Jadi untuk yang mendaftar tapi tidak hadir, mohon maaf kita belum bisa kirimkan. Dan yang terakhir, di akhir acara akan ada survei singkat, mungkin mohon bantuan para peserta untuk mengisi survei ini untuk jadi masukan supaya kita bisa meningkatkan kualitas webinar ini di masa mendatang. Oke, next slide. Oke, Seeds of Wealth. Untuk ini saya rasa mungkin saya bisa kasih langsung ke David ya. David, mungkin can you explain in 1 minute or 2 minutes about Seeds of Wealth? Thank you Marji, thank you Royce, thank you juga teman-teman semua. Kita ketemu lagi, bukan lagi ya, kita baru pertama kali ketemu pagi ini. Thank you buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya David Pratomo. Seeds of Wealth ini brand yang saya buat dan saya ambil untuk usaha yang memang bergerak di bidang people development. Kenapa people development? Karena ketika orang-orang itu terdevelop, maka organisasi dan bisnis yang mereka geluti atau mereka masuk ke dalamnya, itu bisa ikut terdevelop dan terbangun. Nah, bagaimana cara membangunnya? Tentu kita sebenarnya mendasarkan kepada biblical principle. Cuma karena kita masuk ke dalam marketplace yang begitu luas dan begitu majemuk, kita nggak terlalu menyebutkan tentang dasar-dasarnya. Ini dari ayat mana, kitab apa, dan lain sebagainya. Jadi memang Seeds of Wealth ini kenapa kita pilih? Karena setiap orang itu sudah mempunyai benih di dalam dirinya masing-masing untuk membangun kekayaan. Dan sejauh ini klien-klien kami ada corporate, ada personal dalam bentuk coaching, baik itu business coaching maupun leadership coaching di level senior manager and up sampai C-level. Ya puji Tuhan, semua itu sudah berjalan dari tahun 2014. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai Seeds of Wealth di awalnya. Terima kasih. Oke, thank you Pak David. Oke, sedikit perkenalan siapa Pak David ini. Jadi Pak David adalah founder Seeds of Wealth atau kita singkat SOW. Dia juga adalah seorang certified financial planner, mempunyai passion di bidang people and organization development. Dan Pak David sendiri merupakan seorang business and leadership coach yang tergabung dalam International Coach Federation atau ICF. Oke, next slide.
Kita akan langsung masuk ke materi, berhubung materinya ini sebenarnya kalau saya dengar dari Pak David ini materi seminar 2 hari nih, kita coba kompres dalam 1 jam lebih. Jadi kita langsung aja masuk ke materi. Saya persilakan untuk Pak David. Ya, thank you, Maji. Jadi teman-teman di KEA, materi ini sebetulnya untuk pelatihan 2 hari di dalam keseluruhan program people development dari satu perusahaan. Nah, jadi sekarang bentuknya preview ya. Jadi nanti saya akan share kepada teman-teman semua. Teman-teman silakan menuliskan pertanyaannya dan lain sebagainya kalau ada berkaitan. Hopefully apa yang saya bagikan ini bisa membantu kita semua dalam berkomunikasi dengan lebih baik, membantu teman-teman dalam bernegosiasi, membantu teman-teman dalam mempersiapkan sales presentation dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya prinsip dari kehidupan kita, kita nggak suka dengan hal yang statis, ya kan? Dan perubahan itu terjadi ketika kita mulai melihat kondisi sekarang kita, present state kita, atau kondisi kita yang sekarang nih, aduh, dirasa ada yang kurang dan kita ingin berubah. Itu mungkin slide-nya bisa dilanjutkan aja, follow. Sehingga ketika kita melihat kondisi sekarang ini seperti apa, kita rasakan ada yang kurang, kita ingin melangkah kepada kondisi yang berikutnya. Di mana kondisi di depan itu kita namakan future. Ya, future seperti apa dan lain sebagainya. Nah, waktu kita mau menuju kepada future, kita bergerak berdasarkan kepada intuisi kita. Contoh misalnya, tadinya kita nggak berusaha, nggak membuka usaha maksudnya, nggak berbisnis, tapi kita sebagai karyawan misalnya. Waktu kita sebagai karyawan, kita akan melihat, kayaknya enak ya punya usaha. Ya kan? Usaha apa dan lain sebagainya. Kayaknya usaha ini lebih bagus deh. Semua berawal dari intuisi. Kemudian kita menganalisa kondisi kita sekarang ini seperti apa. Where are we now? Kita ada di mana? Apakah kita dalam posisi yang sedang berhutang? Apakah kita dalam posisi yang sedang mempunyai cash berlebihan? Apakah kita saat ini mempunyai banyak piutang di luar sana yang belum tertagih dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, ketika kita mau melangkah kepada future, kita akan melihat ini semua. Tetapi ada satu hal yang mengganggu, yang biasanya selalu membebani kita. Itu masa lalu, past. Dan kita recall ke sana. Kita recall, where have we been? Aduh, kalau buka usaha, tapi kemarin teman ini buka usaha ini, gagal tuh. Teman ini kerjasama dengan si A, gagal tuh. Teman ini bangun usaha ini, kemudian kepetok A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak bisa lepas dari itu yang dibilang kita belum move on. Jadi kalau ada orang bilang, move on dong, itu ada kaitan dengan masa lalu. Gitu. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk melangkah kepada future. Nah, ketika kita bisa melepaskan dari past, dari masa lalu kita sudah siap dengan apa yang mau kita capai, kemudian analisa kita mantap, kita mulai melangkah kepada execution. Ya kan? Nah, di dalam path itu, kita mulai mempersiapkan apa aja yang mesti kita lakukan, kemudian pilihan-pilihannya ada apa aja, resiko, benefit, dan lain sebagainya. Kemudian, caranya bagaimana? How are we going to get there? Gitu. Nah, prinsip perubahan terjadi seperti ini. Jadi dari present, kemudian kita mempunyai goal. Nah, goal ini apa? Where do we want to go? Persisnya seperti apa? Ya kan? Nah, saya teringat satu ayat di Markus 11 ayat 24 kalau nggak salah. Ya, Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi Tuhan sendiri bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, padahal kita baru mau berdoa, kita baru mau minta, tapi disuruh percaya bahwa kita telah menerimanya. Nah, itulah goal. Jadi ketika kita mau menuju kepada sesuatu, atau mau mencapai sesuatu, mau menuju ke suatu tempat, kita kan sering sudah membayangkan dulu, wah enak ya kalau kita pergi ke sana. Wah enak pergi sama si A, sama si B, pasti rame dan lain sebagainya. Padahal kita belum pergi. Padahal kita belum sampai di tempat itu.
tetapi kita sudah membayangkan, feel, ya kan, emosi kita sudah terbawa, bahkan kadang beberapa orang sampai saking excited-nya nggak bisa tidur. Menjelang 1 malam atau 2 malam sebelum pergi itu biasanya nggak bisa tidur, ya kan. Nah jadi, di dalam goal itu, sudah semakin jelas apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang mau kita lakukan, itu sudah jelas. Nah, di dalam perjalanan tadi, ya, itu semua sangat penting. Ya, nah saya masuk ke dalam slide berikutnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja. Mungkin karena waktu terbatas, preview ini juga cukup saya potong-potong gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman juga untuk meletakkan landasan mengenai komunikasi itu sebenarnya yang baik bagaimana. Jadi saya akan cepat aja dulu ya. Nah, kenapa kita mau pindah dari present state atau present condition kita kepada desire state kita atau goal kita? Nah, biasanya orang itu bergerak karena merasakan, aduh ada yang kurang, ada yang nggak nyaman. Kayaknya kalau usaha kita begini-gini aja, kita untungnya terbatas, kita nggak bisa bergerak bebas. Coba kita bisa kembangkan seperti apa lagi ya? Oh, beli ruko ini, oh kita beli beli perusahaan distribusi ini, mungkin bisa membantu distribusi kita. Kemudian kita menghitung kalkulasi dan sebagainya. Pertama-tama kita rasakan ada pain, ada hal yang kurang, ada hal yang membuat kita kayaknya nggak nyaman gitu loh di dalam present state kita. Kita mau bergerak kepada desire state kita yang menurut kita itu mendatangkan pleasure atau kesenangan atau happiness di dalam kehidupan kita di masa depan. Dan itu yang mau kita capai. Kebanyakan orang bergerak seperti itu, ya kan? Nah, di dalam execution tadi, ya, bagaimana caranya? Ini sangat tergantung kepada pain dan pleasure dari orang tersebut, ya kan? Nah, kemudian dari situ ada yang namanya kondisi nyaman, ya. Nah, itu ada pleasure di dalam present state kita. Aduh, jangan deh terlalu beresiko. Udah deh kita gini-gini aja deh, lebih aman gitu. Lebih lebih safety, kita lebih lebih bisa tidur nyenyak deh, jangan mikir-mikir ke sana-sana deh gitu kan. Karena ketika kita melihat goal kita, ada risiko di sana, ada usaha yang perlu kita lakukan yang lebih daripada sebelumnya, dan kita melihatnya sebagai pain di dalam desire state kita. Nah, itu membuat kita jadi enggan bergerak. Kita lebih nyaman di dalam pleasure atau comfort zone kita di dalam present state, gitu. Nah, sebenarnya orang itu bergerak karena dia mau mencapai sesuatu atau mau menjauhi problema hidup, ya kan? Contoh paling gampang begini, di dalam kondisi COVID, kalau orang bilang, minum vitamin C, minum vitamin E, dan lain sebagainya. Karena kita khawatir kita terkena virus, imun sistem kita jadi lemah, kita minum vitamin itu, ya kan? Kita minum dan kita mungkin nggak akan miss setiap hari, ya kan? Tetapi jarang, jarang kalau orang bilang supaya sehat minum vitamin C, supaya sehat minum vitamin E setiap hari. Kalau cuma sekedar itu, biasanya orang akan miss. Kadang-kadang lupa, iya kelupaan, ya kan? Kalau dalam kondisi normal, pakai masker biar nggak kena virus. Kadang-kala kita pakai, kadang-kala kita menganggap remeh, ya kan? Malah nggak pakai. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, masker kita nggak pernah lupa. Pakai pakai masker, gitu kan? Pasti langsung ingat. Jadi karena dia mau menjauhi masalah atau dia mau mencapai tujuan yang sesuatu, kondisi sehat, kondisi makmur, dan lain sebagainya, itu memotivasi orang untuk bergerak, ya. Nah, tapi ketika dia melihat pain di dalam desire state atau desire future yang dia pengen capai, dari karyawan mau buka usaha, udah buka usaha satu, mau buka usaha dua, kemudian dia melihat pain, kemudian, aduh, udah deh, saya stay di sini aja, jangan melangkah ke sana. Nah, itu membuat orang menjadi resist. Jadi dia balik lagi, kembali ke comfort zone, ke zona nyaman yang memang dia sudah tahu, ya kan? Jarang orang mau pindah ke area unknown yang dia nggak pernah tahu. Karena itu di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita perlu iman, ya kan? Visi yang Tuhan taruh itu membuat kita mau bergerak. Seringkali di tengah jalan kita melihat resiko dan lain sebagainya,
kita resist, ya kan? Nah, ini dialami oleh setiap orang. Apakah itu partner kita, apakah itu pasangan kita, apakah itu tim member kita, ya kan? Ini terjadi dalam diri setiap orang. Oke? Nah, ketika dia mulai skeptis, ah masa sih bisa, masa sih berhasil, ya kan? Dia kemudian resist balik kepada inersia. Makanya kita sering lihat tuh, gila tuh orang nggak berubah-berubah hidupnya, mager, malas gerak gitu. Nah, itu sebenarnya karena dia merasakan, "Waduh, saya nggak sanggup lah kerjain itu, saya bukan tipikal orang seperti itu," ya kan? Padahal kalau kita mau mengeksplor semua talenta dan potensi yang Tuhan kasih dalam diri kita, itu semua membuat kita ada dalam area yang tidak nyaman. Kita akan masuk ke unknown area yang belum pernah kita lihat. Yang bisa kita lakukan apa? Kita membayangkan, kita mencari informasi, apa yang ada di sana akan jadi seperti apa nantinya, pemainnya siapa aja, ya kan? Menjalankan bisnisnya seperti apa, faktor-faktor apa aja yang ada di sana, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang sudah mulai skeptis dan resist, tetapi misalnya kita paksa, kita motivasi, kita kirimin training, kita datengin pelatih, dan lain sebagainya, dia akan reaktans, akan menimbulkan reaksi, ya kan? Kalau saya boleh sampaikan, eh, reaktans itu seperti ini. Masih ingat Gubernur DKI sebelum Pak Anies Baswedan, ya, yang selalu mengherankan kita, statement-statement dia itu selalu menimbulkan reaksi. Orang selalu reaktans terhadap apa yang dia sampaikan, ya kan? Apakah reaksinya senang, apakah reaksinya tidak senang, ya kan? Nah, itu reaktans. Jadi orang dipaksa berubah, nggak senang. Disuruh pakai aplikasi apa itu dulu kan, kata RT itu kan, nggak senang, protes. Belum apa udah protes dan lain sebagainya. Tapi ada yang senang. Karena sesuai dengan pain yang mereka rasakan, dan mereka melihat keputusan itu akan membawa mereka kepada pleasure. Tetapi ada orang yang melihat apa yang dilakukan itu menyebabkan pain. Mungkin orang jadi nggak bisa korupsi, mungkin orang jadi nggak bisa malas, mungkin orang jadi nggak bisa santai. Jadi dia resist. Dan dia, orang-orang itu nggak mau bergerak. Nah, itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi, entah dia mencapai goal tertentu, atau dia menghindari problema hidup, ya kan, itu akan memotivasi orang. Nah, karena kondisi-kondisi seperti ini, ya, dibutuhkan persuasi. Persuasi itu dilakukan dengan kita mengenali orang ini seperti apa yang mendorong dia bergerak, apa yang membuat dia tidak bergerak, ya kan? Nah, bagaimana kita membujuk dia menuju kepada kondisi yang lebih baik. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini bukan untuk memanipulasi. Karena kalau manipulasi ada unsur agenda kita yang didahulukan. Dan orang begitu sadar, nggak akan terjadi keakraban. Wah, gila ternyata dia maunya begini karena eh, tujuan dia sendiri aja deh, gitu kan. Akhirnya trust berkurang. Di masa depan, itu tidak akan menghasilkan hubungan yang lebih baik. Tetapi ketika kita mempersuasi orang dengan tujuan supaya orang itu juga mencapai kondisi yang lebih baik, maka di masa depan akan terjadi trust yang lebih kuat, dan kemudian hubungan akan jadi lebih baik untuk jangka panjang dan seterusnya. Oke, mungkin bisa lanjut kepada slide berikutnya. Nah, setelah semuanya itu tadi, kita bisa melihat, orang ini kok masih belum mau bergerak ya, gitu kan? Nah, di dalam perusahaan paling gampang, kalau suatu karyawan kurang perform, mungkin kita pindah departemennya, ya kan? Malah ada kadang-kadang pindah tempat duduk. Nah, dulu kita sering tuh, waktu sekolah, mungkin saya mengalami itu sering banget. Pindah tempat duduk. Kalau di belakang tuh pada ngobrol, dipindahin tempat duduk ke depan, supaya nggak ngobrol, supaya lebih memperhatikan. Nah, itu environment, faktor environment. Nah, mungkin yang sering kita dengar sebagai contoh adalah supir taksi di Jakarta, atau supir angkot di Jakarta, kita taruh di Singapura, 1 bulan aja, berubah gak perilaku. Demikian juga supir taksi di Singapura, kita taruh di Jakarta, sebulan aja, berubah gak perilaku. Itu karena faktor environment. Ya kan? Nah, karena faktor environment diubah, behavior bisa berubah. Makanya sejak tahun, saya lupa tahun berapa persisnya itu, 2000 sekian itu, makanya kantor Google dan lain sebagainya dirubah environment-nya, dibuat nyaman, dibuat cozy, dibuat
begitu terbuka, ya kan, tidak dalam kubikel dan lain sebagainya, itu karena mereka mengharapkan behavior yang berubah, ide-ide kreatif bisa muncul, dan itu bisa meningkatkan kapabilitas mereka, ya kan. Jadi orang yang tadinya kurang perform, gimana supaya mereka lebih perform, ya kan, behavior-nya bisa berubah, kemudian dibekali dengan training-training, dengan sesi motivasi dan lain sebagainya, diharapkan dia akan menambah capabilities-nya. Dari yang nggak bisa, jadi bisa. Gitu. Nah, 3 faktor terbawah ini paling mudah dilihat dalam diri seseorang. Apakah dia berubah atau tidak, itu paling bisa dilihat dalam kehidupan seseorang. Kita bisa lihat istilahnya kasat mata. Nah, bagaimana dengan 3 teratas? Belief seseorang atau values, nilai diri seseorang, misalnya kejujuran, misalnya integritas, misalnya perform, pencapaian, achievement, ya kan? Itu menjadi kebanggaan dia sendiri. Atau misalnya kenyamanan, atau bukan kenyamanan, misalnya keakraban, gitu. Nilai dirinya pokoknya semua, saya pengennya keluarga itu ngumpul, sebagai satu tim kita kompak, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, itu nilai diri seseorang. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata kalau kita nggak memperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Pertama, kata-kata dia. Kedua, tingkah laku dia. Nah, karena semua itu bisa dia sampaikan ketika dia berbicara, ya kan? Identity dia, contoh identity kita sebagai anak Tuhan. Apakah perilaku kita di luar sana mencerminkan identitas kita? Apakah ketika orang melihat kita, orang langsung tahu, oh dia orang Kristen, oh dia anak Tuhan. Nah, itu identity. Identity saya paling gampang pakai contoh misalnya seorang agen rahasia. Ketika mereka menyamar James Bond, terus kemudian Jack Bauer atau Jason Bourne dan lain sebagainya itu ya. Mereka ketika masuk ke suatu negara menjalankan misi di tingkatan paling atas ada misi, mereka nggak kehilangan identitas kalau mereka warga negaranya tetap. James Bond tetap warga negara Inggris, agen rahasia Inggris, ya kan? Meskipun di paspor dia berubah-ubah, tetapi identitas dia jelas. Ya. Dan ketika orang punya misi, perilaku dia akan lebih firm. Goalnya akan lebih firm. Segala cara dia lakukan supaya misi hidupnya terlaksana. Apakah pekerjaannya, apakah keluarganya, apakah dalam pergaulannya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini bentuknya segitiga? Ya, karena environment itu paling mudah dilihat. Dan dia bukan yang menjadi dasar sebetulnya. Tetapi karena dia paling lebar, ya, mengarah ke atas, mengerucut, itu misi. Orang yang bergerak karena misi itu hanya segelintir. Hanya sedikit orang yang bergerak karena misi dalam hidupnya. Ya, makanya itu letaknya di paling atas. Nah, tetapi ketika kita taruh di dalam diri seseorang, itu bukan ada di paling atas. Kalau paling atas kita bisa lihat, tetapi itu ada di paling bawah. Kita mesti gali keluar sampai kita bisa tahu, oh ternyata misi hidup orang ini begitu mulia, misi hidup orang ini begitu memberdayakan orang dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa lihat itu kalau kita nggak berkomunikasi dengan orang tersebut, kalau kita nggak bisa menggali keluar apa yang menjadi nilai diri dia, apa yang menjadi identitas dia sebenarnya, apa yang menjadi misi dia. Karena banyak orang juga nggak tahu identitas mereka. Bahkan mereka nggak tahu kalau mereka punya nilai diri itu, mereka nggak tahu. Nah, belief system contoh gini, aduh, bisnis mah nggak mungkin lah kalau nggak pakai nyogok-nyogok. Nah, itu belief. Ya kan? Nah, itu berkaitan dengan values-nya dia. Apakah memang dia nilai dirinya, wah gampang bro, itu aja kita kasih amplop aja gitu kan, kita selipin aja dan lain sebagainya. Nah itu nilai diri dia. Tapi ada orang yang bilang seperti Daniel, dia mempunyai values, mempunyai identitas yang jelas dalam hidupnya, ya kan, sampai dimasukkan ke dalam kandang singa pun dia tetap pegang teguh itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego believe seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami pun, kami tetap akan percaya kepada Dia. Itu believe. Gitu. Oke, nah, bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi teman-teman semua, setelah kita mengetahui itu, apa yang kita perhatikan dari kawan bicara kita? Ya, nah ini namanya kita mulai masuk kepada membaca peta mental seseorang. Ketika kita berkomunikasi, ya, paling gampang dilihat matanya. Ya, makanya sering kita dengar mata berbicara.
ya kan? Mata berbicara. Nah, sekarang kalau boleh, saya ingin minta, are we doing okay so far? Bisa tulis chat? Oh, nggak bisa ya? Oke. Nah, kita akan main sejenak. Saya minta satu orang peserta dengan yang kalau boleh yang nggak pakai kacamata mungkin bisa nyalakan videonya, yang matanya agak besar biar kita semua bisa lihat gitu. Ada yang volunteer? Ada yang bersedia main? I volunteer. Oke, Ibu Anita. Aku panggilnya apa nih ya? Anita ya? Ya, Anita. Sekarang saya akan minta Anita bercerita apa saja yang Anita kerjakan dari sejak buka mata bangun tidur sampai akhirnya ada di depan komputer. Misalnya, wah begitu saya buka mata saya dengar suara kokok ayam atau suara anak saya main gitu kan. Kemudian saya bangun, buka pintu, lihat jam dan lain sebagainya. Kita akan bercerita itu. Oke, bahasa Inggris, Indonesian. It's okay. Okay, yeah. Okay, so I woke up and then with my alarm ring, and then I woke up. What did I do? Go to toilet, of course, and then brush my teeth, wash my face, and then what did I do again? Oh, I weighed myself, and then I take some vitamin supplements, have breakfast, and then I join an online meeting since 9 a.m. until 10 something. So that's why I came late for this video conference. That's what I do. Okay. Now, I want you to tell us the story one more time, but matanya lihat ke kamera. Oke. Hanya lihat ke kamera. Oke. Boleh melihat ke arah lain. Oke. Seperti tadi. Harus like fokus to the camera gitu. Fokus to the camera. Okay. I woke up with my alarm sound, and then I turn it off. I woke up and then I went to the toilet, brushed my teeth, washed my face, came out. I weighed myself, and then I drink my vitamin supplements, have breakfast, and then I have at 9 a.m. I have another conference call until 10 something, and then after that I joined this video conference. Thank you. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ketika seseorang bercerita dengan normal, matanya pasti bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, dan lain sebagainya. Dan dia bercerita begitu lancar, apalagi dengan excited dan segala macamnya kan. Tetapi begitu kita minta dia fokus kepada satu titik, mulai ada kesulitan. Apa ya tadi? Mengingat sedikit. Gitu ya? Ya kan? Nah, kemudian ceritanya berubah. Bisa nangkap ya? Nah, itu pentingnya kita memperhatikan gerak mata seseorang. Ya. Nah, kita jadi tahu orang ini lagi nyeritain apa sebetulnya. Nah, cuma memang nanti kita akan bahas karena ada orang-orang yang nggak mau ketahuan, jadi matanya malah sengaja digerakin ke segala arah gitu kan. Nah, tapi intinya gerak mata itu kita perlu lihat, kita perlu perhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain karena ini nggak bisa dikontrol. Jadi mata nggak pernah bisa bohong. Oke? Nah, sekarang kita lihat kepada materi kita, ya. Jadi mata nggak pernah bisa bohong. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang normal ya, bukan yang kidal. Karena kalau kidal akan kebalikannya. Jadi ketika dia melihat ke kanan atas, itu dia sedang menciptakan gambaran baru di pikiran, visual construct. Jadi belum terjadi. Ya, belum terjadi. Tetapi ketika kita lihat kawan bicara kita ke kiri atas, itu sedang mengakses, mengingat gambaran atau kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya, yang pernah dia alami. Nah, kita sebut yang ke kanan itu visual construct, yang ke kiri itu visual remembering. Oke? Jadi kalau kita tanya kepada seseorang, gimana sih kejadiannya? Nah, kita tahu orang itu normal, tetapi dia melihatnya ke kanan atas terus gitu. Mungkin dia sedang mengarang cerita. Ya kan? Jadi kita bisa mendeteksi orang ini sebenarnya sedang bohong atau jujur sama kita dan lain sebagainya. Ya kan? Mungkin dia sedang kepengen diperhatikan. Jadi dia mengarang cerita supaya orang tuh jadi kasihan dengan dia dan lain sebagainya, atau sebaliknya membuat orang tuh
wah terkesima, kagum-kagum sama dia gitu kan, dia mengarang cerita lah gitu. Nah itu kita bisa tahu dari sini. Ya kan? Kemudian kalau dia ke kiri, kiri samping, samping kiri, ya dia sedang auditory remembering. Gimana bunyinya sih? Keren banget emang suaranya, musiknya keren banget. Kayak gimana gitu kan? Oh kayak gini dan lain sebagainya. Oh bassnya keren banget lah, soundnya keren banget segala macam. Tapi kalau dia menceritakan ke kanan, artinya dia sedang mengarang sesuatu. Dia sedang menciptakan bunyi-bunyi itu di dalam pikirannya dia. Makanya kalau ke kiri kita sebut auditory remembering, ke kanan kita sebut auditory construct. Ya, nah ini yang umum terjadi. Kemudian kalau dia ke kiri bawah, dia sedang berbicara dengan suara hatinya sendiri. Sedang bicara dengan suara hatinya. Kemudian ketika dia ke kanan bawah, dia sedang mengakses yang namanya eh, perasaan dia, kinestetik. Mungkin slide-nya bisa dimunculkan lagi. Kita melihat seorang berbicara, sedang bercerita, misalnya kita menginterview orang, atau kita sedang berdiskusi dengan orang lain, ya kan? Ketika dia menceritakan apa yang sedang dia alami, apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia alami, referensi, dan lain sebagainya, biasanya dia mengakses ke kanan atau ke kiri? Ke kiri atas. Ya, dia remembering. Ya, kalau ke kanan dia sedang menciptakan suatu cerita yang baru, ya kan, menciptakan gambaran-gambaran yang baru. Tapi ketika dia ke kiri atas, dia sedang mengingat pengalaman-pengalaman dia. Dia sedang mengakses, sedang mendownload apa yang pernah dia alami. Oke, ketika ke kiri, samping kiri, ya kan? Iya, slide-nya mungkin Bro Royce terputus kali ya. Jadi kalau ke kiri, samping kiri, itu orang tersebut indera auditorinya, indera pendengarannya yang lebih bekerja. Jadi kalau atas itu indera visualnya, ya. Jadi kalau ke atas itu visualnya, ya. Kemudian ke samping itu auditori, ya kan. Nah, ketika ke kanan bawah itu kinestetik, perasaan dia yang aktif. Kemudian kalau ke kiri itu self talk, kita sebut audio digital. Bahkan ketika saya berbicara dengan teman-teman semua saat ini, ya, self talk teman-teman semua juga ikut berbicara nih, ya. Dalam diri teman-teman tuh ada suara-suara yang terus berbicara. Oh begitu ya. Oh jadi kalau si A tuh ngomong begini. Oh kalau si B ngomong begini dan lain sebagainya. Nah, apa pentingnya kita mengetahui semua ini? Apa pentingnya kita mempelajari semua ini? Karena kita perlu mengenali petak mental orang yang kita ajak bicara. Bahkan ketika kita mulai menguasai, kita mulai mengenali sendiri petak mental kita. Mana yang lebih dominan? Ya, jadi ketika teman-teman sudah mempelajari DISC, kemudian MBTI, kemudian personality plus dan lain sebagainya, itu semua mengarah kepada panca indera. Karena kita manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan dengan panca indera. Jadi orang yang dominan, ya kan, wah dia semangat dan lain sebagainya. Nah itu bicara mengenai inderanya dia. Ya, apakah perasaan dia, apakah eh, visual yang dia lihat, oh saya melihatnya begini. Nah, jadi teman-teman ketika berbicara bisa mulai mengenali. Ya, ketika dia gerak matanya kita sudah tahu, kemudian kita perhatikan apa yang dia sampaikan. Oke, misalnya ketika ditanya, bagaimana menurutmu bisnis di tahun 2021? Saya melihatnya akan semakin bla 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 bla. Ketika dia mengucapkan saya melihatnya, berarti indera visualnya dia yang lebih dominan. Ya, nah, tapi ketika dia bilang, ya saya sih mendengarnya, ya kan, tahu dari berita-berita, itu kedengarannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu auditorinya dia, ya. Nah, kemudian kalau dia bilang, ya saya rasa nggak akan banyak berubah. Ya. Feeling saya sih gitu ya. Nah itu berarti perasaan dia, emosi dia yang lebih dominan. Ya. Nah ketika kita mengenali ini, kita akan mudah berbicara dengan orang tersebut. Ya, tujuannya apa? Nanti kita akan masuk kepada bagaimana membangun keakraban. Tetapi setelah itu, setelah kita akrab, apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita mempunyai partner bisnis yang demikian, ketika kita mempunyai istilahnya mau negosiasi dan lain sebagainya itu ya, dari situ kita bisa tahu. Oke, nah kita perlu mengenali dominan sistemnya dulu.
Jadi yang paling sering dipergunakan subjek itu yang mana? Apakah visualnya, apakah auditorinya, apakah kinestetiknya, ya. Dan ingat, ini bukan kepribadian, ini hanya preference. Jadi mana yang sering muncul aja. Jadi sama seperti DISC kan, kita tes DISC sekarang, kita tes lagi tahun depan atau bahkan pertengahan tahun ini udah berubah. Tadinya D-nya tinggi jadi turun, kemudian I-nya tinggi jadi turun atau jadi naik lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Ya, ini bukan jenis kepribadian tapi kecenderungan kita, ya. Nah, itu yang berpengaruh kepada nanti namanya neurological level yang segitiga tadi. Ada environment, ada behavior, ada capabilities, ya kan, ada belief, values, identity, dan mission, ya kan. Tetapi sementara kita sampai sini dulu ya, dari dominan, kemudian ada yang namanya lead system. Itu yang saya bilang tadi. Begitu kita tanya sesuatu atau begitu dia melihat suatu kejadian, representasi yang muncul pertama kali itu namanya lead system. Jadi misalnya gini, begitu kita nonton film action, ih, gue nggak demen, nggak suka film gitu, ya kan, sadis, ya kan. Terus kan kita nanya, kok sadis sih? Kan lagi berantem misalnya gitu. Iya, apa, kayaknya kejam banget gitu, ya kan. Itu visual apa kinestetik? Ya, kinestetik pasti. Tetapi ketika dia bilang, gue nggak demen nonton film itu, ya, gue nggak demen, itu rasa, yang muncul rasa. Ya, jadi bukan visualnya. Itu lead sistemnya rasa. Ya. Contoh misalnya, gila cakep banget, itu pemandangannya, backgroundnya si Marji gitu kan. Nah, itu visual. Ya, cakep banget gitu kan. Terus kalau misalnya suaranya jernih ya, suaranya jernih ya, itu udah jelas, auditori gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa mulai memahami ini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, kita mulai menggunakan panca indera kita sendiri untuk mengkalibrasi. Sebenarnya, ketika kita mau bergerak kepada sesuatu, kita bisa mengakses diri kita bisa melihat, wah, kalau saya sampai di sana, saya mau melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ya kan? Dream kita seperti itu. Ada excitement yang muncul. Gitu. Kemudian ketika kita berhadapan, yakin mau ke sana, nanti tuh di sana banyak mafianya, di sana akan, waduh, banyak under table money dan lain sebagainya deh, gitu kan. Nah, kalau kita mulai menggunakan iya ya, kita mulai sense, wah gimana ya, atas ini gimana ya, gitu. Nah, itu kita makin mengenali nanti, itu panca indera kita semua yang bekerja. Di dalam negosiasi, misalnya orang dari begini, duduknya gitu kan, kemudian jadi santai, atau dia mulai mengetuk-ngetuk meja. Ya kan, dengan pulpennya gitu kan, biasa kan gitu kan, ya, suka iseng, atau dia tangannya mulai main-main, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu menjadi suatu pusat perhatian kita juga, gitu. Nah, jadi teman-teman, ini semua yang berkaitan dengan komunikasi based on NLP. Jadi NLP sebenarnya kita belum masuk kepada linguistic programming-nya ya, tapi kita kepada neuronya dulu, neuro. Ya. Nah, seringkali di luaran sana banyak orang menggunakan ini hanya memunculkan sisi hipnotisnya saja. Padahal hipnotis itu cuma satu bagian kecil daripada NLP. Gitu. Hipnotis itu cuma satu bagian kecil dan itu sangat mudah dipelajari, ya kan? Nah, kita yang sudah mengerti akan kebenaran, kita bisa menggunakan itu di tangan kita untuk kebaikan atau kejahatan, ya kan? Sebenarnya itu bisa untuk memberdayakan orang, tapi sering digunakan untuk membuat orang lain tidak berdaya. Padahal harusnya itu bisa memberdayakan orang, ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi adalah, ini kita mulai masuk kepada linguistik di slide yang ini. Voice, suara, ya kan? Kemudian apakah dia ngomongnya cepat, apakah dia ngomongnya lambat, ya kan? Biasa kalau auditori biasanya umumnya itu ngomongnya lebih tertata, lebih teratur, ya kan? Semua kata-katanya tuh pendengarannya harmonis, gitu. Tapi ada orang yang ngomong excited dan lain sebagainya. Karena apa? Dia mengejar gambaran yang muncul di kepalanya dia, ya kan? Dengan kata-katanya dia. Jadi kadang-kadang cepat. Ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, dan lain sebagainya.
Ya, kemudian kecondongan tubuh. Ya, kalau kita ngobrol dengan orang excited gitu kan, kita mendekat begini, tapi ada juga orang yang nggak suka. Ya kan, "Udah deket banget sih lu ngomong," gitu kan. Nah, itu postur. Ya, merosot, miring ke kiri, miring ke kanan, ya kan, kemudian jangkauannya dan lain sebagainya. Kemudian nafas. Kita bisa mendengar orang sedang emosi, sedang excited, kadang-kadang itu kalau kita peka menggunakan panca indera kita, ya kan, kita bisa mendengar nafas orang itu. Nafas orang gelisah, atau nafas orang excited, atau orang marah. Nah, kemudian gerakan mata, ya. Kalau kita jeli, kadang-kadang kita bisa menangkap itu kulit dari si kawan bicara kita, ya kan? Apakah dia makin mengkilat, apakah dia kusam dan lain sebagainya, ya. Kulit muka, kalau orang marah atau malu kan merah gitu ya. Nah, itu kita bisa perhatikan. Gitu. Nah, bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan main praktek yang kedua. Nah, di sini kita akan putar 3 suara yang berbeda ya dari orang yang sama. Nanti teman-teman akan diminta menunjuk ini suara orang yang lagi ngapain, apakah lagi marah, apalagi kalem, apalagi happy, apakah lagi netral dan lain sebagainya. Oke, mungkin Bro Royce bisa minta bantuannya. Teman-teman siap ya? Royce, kayaknya audionya harus di-share audio lagi deh, belum kedengeran di sini. Kids are talking by the door. Mungkin boleh diulang? Kids are talking by the door. Oke. Teman-teman silakan pilih. Kids are talking by the door. Klik di link yang dikirim. Kids are talking by the door. Kids are talking by the door. Oke. Mungkin yang kedua. Kids are talking by the door. 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 Oke, yang ketiga. Kids are talking by the door. 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 Oke. Nah, teman-teman mulai bisa membedakan ya. Ini suara orang lagi apakah marah, apakah kalem, apakah netral, apakah happy dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan peta mental. Gitu. Nah, berkaitan dari arah gerak mata, kemudian kita dengan pendengaran ya.
Gerak mata itu yang kita perhatikan dari sisinya si orang yang sedang bicara dengan kita, ya. Jadi kanannya dia atau kirinya dia, gitu. Nah itu yang kita perhatikan. Oke, nah mungkin bisa masuk ke slide berikutnya. Kids are talking by the door. Nah, oke. Nah, pada saat kita sedang berbicara dengan orang, atau kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang bekerja dan lain sebagainya, biasanya kita fokus kan. Tetapi seringkali kan dari sudut mata ini, kita melihat ada sesuatu yang bergerak, ada orang atau ada benda yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian kita kan bisa ngelihat, ya, ada apa tuh? Gitu kan. Ada orang lari, misalnya tiba-tiba kita lagi ngobrol di mall dan lain sebagainya, ada orang lari gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan peripheral vision. Nah, jadi kalau kita bisa eh, menyimpan ini, ya, ini contoh paling paling sering dilakukan itu ketika saksi mata diminta untuk bersaksi. Nah, biasanya polisi menggunakan teknik ini, ya. Ada hipnoterapinya sedikit juga ketika dia membutuhkan apalagi yang Anda lihat, apalagi yang Anda dengar dan seterusnya. Nah, ini digunakan. Contoh misalnya ya, ada satu kejadian ketika diminta, apa yang kamu lihat? Ada yang pegang handphone waktu itu. Ada juga orang itu di dekat kursi sana itu yang kayaknya ketakutan gitu. Nah, itu peripheral vision, ya. Jadi setiap orang ini punya. Bahkan kalau misalnya anak kita, ya kan, atau rekan bisnis kita ketika kita negosiasi atau kita selling, sedang melakukan selling gitu ya, kita bisa membaca gerak tubuhnya dia, ya kan? Kita bisa membaca gerak tubuh orang yang dia ajak misalnya gitu. Jadi ada faktor-faktor yang bisa memudahkan kita mengenali peta mental orang ini, ya. Jadi peripheral vision ini bisa kita bisa cepat menyadari gitu loh. Orang ini lagi, oh kayaknya dia mulai nggak nyaman nih. Kayaknya dia mulai udah kepengen ngomong aja gitu rasanya. Nah, itu tuh dengan peripheral vision ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ketika kita menggunakan semuanya itu, ya kan, panca indera kita, ya, eh, kita ini bukan nebak, jadi bukan apa ya, bukan kira-kira gitu loh. Juga bukan body language, kita mengkalibrasi orang ini, oh dia berbicara dengan bahasa visual. Jadi ketika kita samakan bahasa kita, karena waktu dia ngomong saya sih melihatnya begini, saya tuh melihatnya nggak bagus gitu ya. Kayak Marji waktu dia memberi masukan gitu, mengoreksi slide-nya saya, slide kok keramaian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu uh, membuat kita bisa mengkalibrasi apa yang sebenarnya menjadi kekuatan dari diri seseorang, ya kan, dari strength-nya dia, kemudian apa yang membuat dia nyaman dan nggak nyaman, apa yang membuat orang lain bisa nyaman dan juga bisa nggak nyaman gitu kan. Feel-nya beda-beda, ya. Jadi kalau kita mempunyai rekan kerja yang seperti itu kita akan sangat terbantu sekali dan kemudian kita bisa saling melengkapi, gitu, ya. Jadi juga bukan menebak, misalnya gini loh, kayaknya dia marah deh. Dari mana kamu tahu? Ya, bukan itu. Tapi ketika kita mengerti ini, kita nggak perlu menebak-nebak. Nggak bisa bilang, kayaknya dia nggak suka tuh. Ya. Tapi kita bisa bilang begini, dari mana kamu tahu nggak suka? Iya, karena waktu terakhir dia udah nggak excited lagi. Lu perhatiin nggak? Nada bicaranya tuh lama-lama udah menurun. Volumenya udah kayak orang nggak mau ngomong gitu loh. Ya kan? Nah, kita bisa tahu. Kemudian, aduh, waktu dia ngomong itu perut gue mules loh gitu kan. Atau orang itu merasa, aduh rasanya nggak enak ya gitu ya. Nah, itu kita sedang mengkalibrasi. Gitu. Bisa nangkap ya yang saya maksud ya. Nah, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, jangan menggunakan mind reading. Jadi soal mind reading tuh gini loh. Gue tahu
lu nggak suka sama dia. Ih, bukan itu. Gue tuh cuma nggak seneng dia ngomong seperti itu di depan klien, gitu loh. Ya, itu mind reading. Ya. Saya lihat dia semangat tuh. Ah, dia bohong tuh, gitu kan. Dari mana tapi tahunya bohong? Gitu. Nah, sering kan kita berbicara dengan pasangan kita, dengan anak-anak, ya, kita mind reading. Penuh asumsi. Seolah-olah waktu kita ngomong begini, "Oh, lu jangan gitu dong, nggak bisa, itu nggak kena begini 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 begini." Gitu. Padahal orangnya belum selesai ngomong. Kita nggak tahu keseluruhan hal yang dia mau sampaikan. Kita kurang mendengar, gitu. Nah, ini kalau mau diperdalam lagi, ada namanya tuh the art of listening, gitu ya. Bagaimana kita mendengarkan orang, gerak tubuhnya, kemudian kata-katanya, kemudian gerak matanya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi dengan mengetahui ini semua, kita bisa mengubah-ubah pendekatan kita kepada klien, kepada kawan bicara kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita, itu lebih fleksibel, ya kan? Kalibrasi, ya kan? Jadi misalnya gini, pasangan kita mulai gebrak-gebruk gitu kan. Kita misalnya lagi di luar kamar gitu kan. Kita tanya, "Lagi ngapain sih?" Gitu kan. Kita sering, "Lagi ngapain sih?" Dia diem, sambil tetap, wah, bongkar-bongkar dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu, apakah mungkin dia lagi sedang terburu-buru mencari sesuatu atau lagi marah, gitu kan. Bahkan saya diberitahu kepada teman saya yang mempunyai anak, ya, dia melakukan ini, dia mengkalibrasi. Anaknya itu nangis karena lapar, karena kencing, atau karena kepengen ditemenin, gitu ya. Jadi nangisnya katanya beda-beda, gitu. Jadi anaknya masih bayi, gitu, dia cerita, "Beda-beda ternyata, Fit," dia bilang. Bisa sampai seperti itu ya," gitu kan. Gitu. Nah, ini cuma hanya berlaku kepada subjek itu pada saat itu. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Oh, kalau dia ngomong begini artinya dia mau minjem duit misalnya. Oh, kalau dia udah ngomongnya begini artinya ada maunya. Nggak bisa juga, ya kan? Memang ada kecenderungan beberapa kali tuh orang memakai cara itu terus-menerus karena berhasil satu kali, dia coba lagi, ya kan? Tapi ketika kita sudah mengerti ini, kita mempunyai banyak langkah yang kreatif untuk menyampaikan sesuatu, untuk mendengar sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, gunanya apa semua itu tadi? Kita ingin membangun keakraban dulu dengan kawan bicara kita, ya kan? Kita ingin membangun keakraban dulu. Nah, sekarang gini, apa sih keakraban, apa sih itu raport, kenapa itu penting? Ya, karena ketika kita berbicara kepada orang, kalau nggak ada keakraban, yang ada adalah pertentangan, yang ada adalah tense, adu argumen. Ya kan sering kan orang begini, dari bercanda, mungkin buat kita bercandanya keterlaluan, tetapi buat orang itu ternyata sudah akrab. Oh, dia sudah akrab. Jadi ngomong apa aja enak. Misalnya, saya dengan Royce gitu, atau Royce ke saya, mungkin bisa ngomong, "Blow on banget sih lu," gitu kan. Tapi kalau misalnya, saya dengan Ibu Anita atau dengan Pak Tommy, misalnya saya ngomong begitu atau Pak Tommy ngomong begitu, orang akan langsung bertanya-tanya, "Ih, kasar banget ngomongnya. Kok dia ngomong gitu ya? Kenapa?" Gitu kan. Nah, itu gunanya rapor. Makanya sering kita basa-basi dulu dengan klien, mencoba mencari kesamaan nih ya kan. Nah, itu kesamaan, structure of matching. Jadi kalau misalnya dia tangannya begini, lagi ngobrol gitu di meja gini ya, kan suka gini. Ya kita samakan, misalnya kita apakah begini, apakah kemudian kita menggerak-gerakkan begini, ya kan. Kalau dia dalam posisi berdiri, tangannya masuk kantong celana gitu kan, ya kita juga ikutin. Tapi nggak usah persis sama banget gitu kan. Nah, mungkin satu aja yang kita masukin kantong atau satu lagi ya tangan kita dekat-dekat situlah di samping kantong gitu kan. Nah, itu body language atau postur dan gestur yang bisa kita gunakan. Nanti kita akan lihat. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, sebelum kita lanjut, saya minta teman-teman menyalakan semua videonya. Menyalakan semua videonya. Kita akan praktek sedikit lagi. Ya, semua sudah? Ya. Nah, teman-teman kan sudah mendengar dari tadi apakah itu visual, apakah itu auditori, apakah itu kinestetik, ya kan? Dan teman-teman tadi sudah melihat bagaimana mata itu yang dibilang orang mata berbicara seperti apa, ya kan? Kemudian tadi sudah mulai latihan mendengar, ya kan? Nah, untuk slide yang berikutnya, saya minta teman-teman lakukan ini. Semuanya letakkan tangan di kamera,
mau tangan kiri, mau tangan kanan, ya, letakkan, kemudian ganti dengan muka Anda, ya, tangan dan muka Anda, ya, gantian muka Anda yang didekatin, oke? Lakukan itu, tangan, muka, ya, ya, semuanya, hitung sampai 5 kali, oke? Nah, sekarang teman-teman tanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya gua ini lagi ngapain gitu? Nangkep ya? Nangkep ya saya maksudnya? Nah, itu tanpa sadar, teman-teman sedang saya hipnotis. Jadi hipnotis nggak perlu teknik canggih-canggih dan lain sebagainya. Cukup lakukan di slide yang pertama ini, nomor 1. Ya. Jadi ucapkan 1-3 ongoing realities. Kejadian-kejadian yang selama ini kita lakukan, kita membangun yang namanya yes set. Jadi suatu set kata yes yang muncul di benak kawan bicara kita. Oke? Nah, sekarang silakan mau matikan videonya, mau tetap nyalakan videonya, silakan. Oke? Tetapi yang saya mau sampaikan adalah di dalam membangun keakraban, ya, ada yang namanya matching. Nah, pacing statement ini gini. Tadi saya sampaikan dulu kan pendahuluan. Dari tadi kita sudah mendengarkan apa itu auditori dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya menggunakan kata dan sambil, ya kan? Ketika. Nah, itu membangun oh iya. Dari tadi kita sudah mendengar ini, iya. Kemudian ini dan ini sudah praktek ini, iya, 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 iya. Saya menumpuk kata yes di dalam benak teman-teman, ya kan? Saya membentuk kata yes, sehingga ketika saya minta teman-teman lakukan sesuatu, teman-teman dengan segera, tanpa curiga, teman-teman, oh iya, gitu. Nah, itu membangun keakraban yang paling simpel. Ya, jadi kalau teman-teman nih, misalnya dengan lawan bicara atau kita tuh keseringan ngomong lawan bicara ya, padahal seharusnya kawan bicara supaya nggak memunculkan tense di dalam kepala di awal. Dengan pasangan, dengan anak, ya kan, susah dibujuk segala macam. Coba lakukan ini. Ya, saya mengencourage teman-teman lakukan ini 1-3 aja ongoing realities. Karena kalau kebanyakan nanti orang bingung. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Ya, tapi 1-3 aja. Misalnya kepada pasangan gitu ya. Mah, tadi kan seharian saya lihat mama udah masak, mama udah nyuci baju dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau mamanya kena, ya. Nah, terus ya gitu kan, jawab. Kalau kena, mulai lakukan. Udah duduk aja sini mah, kita nonton gitu kan misalnya gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba tanpa out of nowhere teman-teman bilang, udahlah ngapain kerja sih mah? Dari tadi kerja melulu, duduk sini gitu kan. Tercapek lagi, ujung-ujungnya minta pijetin misalnya begitu ya. Nah, itu akan memunculkan pertentangan gitu. Kalau bukan aku yang ngerjain, emang kamu mau ngerjain kan gitu kan? Ya. Atau misalnya ketika baru dia ngomong, dari tadi mamang masak, kerja, gini dan sebagainya, udah iya, terus, oh merhatiin toh, kirain nggak merhatiin gitu kan. Nah, pada saat itu terjadi, jangan itu loh, oh, langsung kita bilang, oh iya dong saya merhatiin, supaya muncul lagi yes-nya. Ya, oh saya merhatiin dong, saya tahu kok kamu tadi begini, kamu tadi ini masakannya ini, ya kan. Nah, bangun terus yes, sampai pada saat kita meminta pasangan kita, anak kita, atau siapapun itu, melakukan apa yang kita mau, baru kita sampaikan. Udah cukup kita rasa yes-nya, ya kan, kemudian kita lead. Kita bilang, udahlah, nggak usah capek-capek lah, kita duduk sini aja, misalnya gitu kan. Kita santai dulu lah, gitu, misalnya, gitu ya. Nah, kepada anak juga begitu, misalnya nggak mau mandi, nggak mau makan, dan seterusnya, ya kan. Coba bujuk dengan cara itu. Nah, ini langkah yang paling mudah pertama. Oke, kita masuk yang kedua. Ketika seseorang menceritakan kepada kita tentang pain-nya dia atau pleasure-nya dia, aduh Pak, saya jangan deh dijadiin manajer misalnya begitu, atau saya jangan dinaikin lah jadi direktur lah, ntar yang dicopot saya duluan lagi gitu kan. Nah, kita mulai mengenali ada belief system di dia. Kalau direktur ada apa-apa, nggak perform perusahaan, goal nggak tercapai, target nggak tercapai, ya kan, dia dulu dicopot. Nah, itu belief system. Nah, kita ketika mengenali ini, ya kan, yang kita lakukan adalah backtrack.
kita ucapkan dulu. Oh, menurutmu kalau direktur, kalau perusahaan nggak perform, direktur dulu yang dicopot ya? Iya Pak, begini, dan seterusnya ya kan. Jadi backtrack itu membeo. Ucapkan persis sama seperti yang dia ngomong. Memang kita sering kenal dengan paraphrase, ya kan? Tetapi backtrack ini lebih simpel dan kita nggak perlu merangkai kata-kata susah-susah, ya kan? Kita cuma menggunakan apa yang dia sampaikan, kita ulangi lagi. Nah, gitu. Tetapi jangan terlalu sering dan jangan jadi dalam percakapan gini. Ya, tadi tuh saya begitu buka mata, ya kan, saya cuci muka dulu, kemudian saya minum vitamin, ya. Oh, kamu minum vitamin ya? Oh, ya, sekali aja begitu. Nggak dengan, oh kamu buka mata dulu ya? Terus habis itu, iya, habis itu saya cuci muka. Oh, kamu cuci muka ya? Nggak begitu, ya kan? Nggak benar-benar membeo seperti itu, tapi ada poin-poin tertentu yang kita rasa penting, itu yang kita backtrack. Oke? Jadi setelah 1-3 ongoing realities, kemudian kita backtrack, ya. Kemudian ada recap. Recap tuh istilahnya kata kuncinya dia, belief systemnya tadi. Seperti orang tadi bilang, kalau nggak perform kan atasannya dulu yang dipecat, direkturnya dulu yang dipecat, gitu kan. Nah, itu belief. Kata-kata yang ditekankan berulang-ulang. Nah, itu yang kita recap, kita backtrack lagi, sebelum kita masuk kepada persuasi kita. Ya. Kemudian softener. Ya, ini softener bukan softener baju ya teman-teman ya. Jadi ini softener pelembut gitu loh. Jadi misalnya, apa sih maksud lu? Kan kita kan biasa langsung to the point begitu kan. Nah, tapi itu memunculkan pertentangan, apa istilahnya, orang itu langsung nggak nyaman. Salah ngomong deh gitu kan. Dia kayaknya nggak senang tuh gua ngomong gitu. Tapi kalau kita bilang, nah saya penasaran dengan yang kamu maksud kalau nggak perform direktur dipecat itu, oh, dari mana kamu dapat kabar itu? Dari mana kamu dapat berita itu? Ya kan? Misalnya, kemudian nggak perform. Saya ingin tahu, apa yang membuat kalian tidak bisa tembus dengan klien A atau klien B? Ya kan? Nah, itu softener. Kalau misalnya kita keseringan kan, gimana sih lu masa klien itu nggak bisa tembus? Apa sih yang bikin lu nggak tembus gitu, misalnya gitu ya? Apa yang bikin lu nggak bisa masuk ke dia? Ya kan? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai menangkap kegunaan masing-masing verbal matching ini. Nah, yang terakhir, teman-teman, itu program mental, kriteria atau hot button. Ya, kita sering cari kan, bilang hot buttonnya apa misalnya. Kalau kayak saya, sebelum masa PSBB gini ya, diajak ngopi, Fit, ngopi yuk. Saya susah nolak. Itu susah nolak. Fit, ketemuannya di mana? Gitu misalnya. Di mall. Aduh, ngapain di mall? Gitu. Ada tempat ngopi enak. Nah, itu baru saya mau. Nah, itu hot button saya, ya kan? Kalau cuma sekedar mall gitu ya, sekedar satu tempat apa gitu, lihat-lihat aja apa yang mau dilihat. Saya nggak gitu tertarik gitu ya. Nah, kemudian arah motivasi tadi, moving toward, to, ya kan? Menuju kepada goal atau moving away from trouble, moving away from problems, gitu. Ya. Kemudian sumber motivasi. Nah, sumber motivasi ini gini, ada orang-orang yang selalu perlu pengakuan dari orang lain. Ya. Nah, itu from outside. Jadi gini loh, beli kacamata deh misalnya, udah dipakai, cakep gak gua, bagus gak gua, cocok gak, gitu kan? Ya kan? Ada yang suka gitu. Bahkan itu udah bilang cocok gitu kan, nanya lagi sama sebelahnya, gimana gua pakai ini, bagus gak? Kayak gitu loh. Nah, itu ada teman saya yang begitu gitu. Nah, kemudian ada orang yang dari insight, dari dalam dirinya dia. Jadi, oh ya saya mau melakukan ini karena saya tahu hasilnya akan membuat keluarga saya bahagia misalnya. Saya lakukan ini karena saya tahu, oh anak saya suka, gitu ya. Nah, itu karena dia ingin membahagiakan orang lain. Ada values, menyenangkan orang lain di dia. Nah, ketika kita mengerti ini, kita membujuk dia, ya misalnya dengan yang from outside, kita selalu berikan pujian. Karena orang ini selalu butuh pujian atau pengakuan dari orang lain. Gitu. Tapi kalau from inside, kita akan bilang begini, apa yang membuat kamu senang melakukan itu? Apa yang menjadikan kamu berarti dengan melakukan itu? Ya, nah itu dia akan dengan sendirinya muncul dan dia akan ingat, oh iya ya, saya itu tadinya kan mau ngerjain ini karena A, B, C, D, dan dia sudah tahu, ya kan? Nah, itu dari segi kata-kata. Kemudian dari postur, gimana? Postur tadi sudah sampaikan, sesuaikan dengan postur tubuh dan lain sebagainya.
gestur ya kan, anggota badan, tangan, kaki ya kan, ya sudah tadi saya sudah ceritakan juga ya kan. Nah, selaraskan bagian tubuh, misalnya kalau dia sedikit menyandar ya kan, nah kita ya bawa santai juga, kita menyandar juga gitu. Kalau dia sedikit ada goyang-goyang kaki ya kan, nah kita juga samakan gitu. Kemudian kalau dia tangannya di meja dia silang begini ya kan, ya kita juga samakan. Kemudian ekspresi wajah, kita bisa lihat dia menceritakan sesuatu itu excited gak? Misalnya dia menceritakan, aduh, gue udah mau pulang aja nih bawaan ini, istri gue udah masaknya enak banget misalnya gitu ya. Nah, kita menangkap artinya ternyata dia punya values dengan family atau bonding dengan istri dan lain sebagainya itu kuat. Nah, itu kita perkuat di dia sehingga dia akan melihat, wih, saya mengerti dia ya. Dia mengerti saya ya, gitu kan. Senang jadinya ngobrol dengan si ngobrol dengan si Mardi ini senang gitu kan, karena dia mengerti. Ngobrol dengan si Royce ini senang karena dia mengerti dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau kita melakukannya secara berbeda, alah masakan itu ntar juga istri lu bisa ngerti lah gitu kan. Nah itu mulai memunculkan rasa nggak senang di dia terhadap kita. Gitu. Wah gila nggak dihargain gitu kan. Ya. Nah kemudian ekspresi muka tadi ya, bagaimana dia menceritakan suatu poin tertentu dengan excited, apa dia kesel gitu kan, atau setiap kita nyebut kata atau nama seseorang dia sebel gitu kan, atau misalnya dia ngeliat kita bilang, lu lagi fit gitu kan, jadi udah males gitu ya. Nah itu kita bisa mengenali. Tapi irama dan lokasi nafas ya kan kita samakan. Irama nafas. Kalau dia nafasnya cepat dari tadi gitu ya kita juga bisa samakan. Sekali, 2 kali ya kan. Nggak usah seterusnya karena kita akan jadi aneh juga nantinya gitu kan. Nah, ini poin-poin yang poin-poin penting yang bisa teman-teman praktekkan dengan singkat, dengan segera, dengan praktikal praktikal sekali. Jadi teman-teman bisa lakukan kepada pasangan, kepada anak-anak ya kan, kepada tim member, mulai lakukan lihat gerak matanya dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada neurological level yang tadi. Ya. Neurological level. Jadi yang tadi saya bilang, environment itu visible, behavior visible, capability visible, ya. Tetapi yang 3 teratas ini not visible. Ya. Jadi ada orang yang hidup punya misi. Ya, jadi sering kan kita lihat orang yang hidup di alam, melestarikan alam, ya kan, hewan-hewan langka dan seterusnya itu kan, itu karena dia punya misi hidup. Ya kita kenal dengan panggilan hidup. Gitu. Ada orang yang nggak punya misi, kemudian diberi misi ya oleh perusahaan, oleh keluarganya, gitu kan, dan seterusnya. Nah, identity, ada orang yang jelas identitasnya, jadi saya tuh paling nggak suka kalau saya diberi tugas, kemudian saya nggak lakukan dengan maksimal, ya. Nah itu identitasnya dia berkaitan dengan values-nya dia, nilai dirinya dia. Mungkin nilai diri dia perfeksionis, ya itu nilai diri. Jadi semuanya nggak ada yang jelek, tinggal bagaimana kita bisa mengutilisasi menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu resources. Semuanya itu resources, nggak ada yang jelek, ya kan? Tinggal kita butuh atau nggak butuh. Ya, sama orang lain ke kita juga demikian. Ada yang butuh saya, ada yang nggak butuh saya. Gitu. Nah, ini neurological level. Nah, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Setelah memahami semuanya itu, bagaimana kita menyikapi perubahan? Ya, dalam kondisi sekarang ini juga perubahan. Ya, ini juga bisa dijadikan salah satu dasar untuk melakukan istilahnya pivot. Ya, apa yang bisa kita kontrol? Apa yang bisa kita kontrol saat ini? Nah, kita bergerak di situ. Kemudian kita melangkah keluar sedikit. Apa yang bisa kita pengaruhi? Apakah karyawan kita? Apakah rekan bisnis kita? Apakah supplier kita? Ya kan? Apakah klien kita? Nah, kemudian kita bergerak lagi keluar sedikit. Apa yang jadi kepedulian kita? Nah, stop sampai sini ya. Ketika itu jadi kepedulian kita, bisa nggak kita pengaruhin
untuk jadi lebih baik. Ketika bisa kita pengaruhi, bisa nggak kita kontrol? Bisa nggak itu kita kendalikan? Kita punya sumber daya apa yang bisa kita gunakan untuk mengontrol ini? Jadi ada yang kita pengaruhin sumber dayanya, misalnya orang lain, ya kan, atau pemodal lain untuk mengontrol hal tersebut, ya kan? Jadi ada yang bisa kita kontrol, ada yang bisa kita pengaruhi. Nah, itu prinsip. Nah, di luar itu semua ada yang namanya di luar kepedulian. Gitu. Nah, contoh paling gampang gini. Kita peduli dengan kesehatan kita. Kita peduli dengan kesehatan keluarga kita. Bagaimana dengan orang di luaran sana? Kok mereka nggak pakai masker ya? Kok mereka tetap ajeng gerombol tuh gitu kan? Nah, itu cuma udah di luar concern-nya kita. Bagaimana kita mau mempengaruhi itu? Bisa nggak? Mungkin 1-2 orang bisa, ya kan? Kita peduli, tapi kalau mereka nggak peduli ya sudah, gitu. Nah, dalam bisnis seperti apa? Misalnya, ada yang bisa kita kontrol, ada yang bisa kita pengaruhi. Mungkin bagaimana orang itu membayar tagihan, atau mungkin bagaimana kita memundurkan ini bayarnya bisa minta mundur nggak, gitu loh. Ya kan? Nah, dengan skill komunikasi yang ini, hopefully dengan dasar-dasar ini, kita bisa bernegosiasi dengan lebih baik, ya kan? Bisa nggak kita pengaruhi sedikit? Mundur deh 1 bulan misalnya gitu, ya kan? Kita praktekkan dengan 1-3 ongoing realities dan sebagainya, ya kan? Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempercepat pembayaran dari klien, gitu, ya? Nah, ada hal-hal yang kita pedulikan, ada yang kita bisa kita taruh, ya udah itu di luar concern kita, gitu. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu, contoh paling gampang gini, lingkaran concern tuh gini, bisa nggak kita peduli dengan kondisi macet Jakarta? Oh ya bisa. Gimana caranya? Ya kita jadi orang yang mengambil keputusan, ya kan? Kalau enggak ya udah cuma jadi lingkaran kepedulian. Tapi akhirnya kondisi itu cuma ya macet tetap macet, ya sudah di luar concern kita. Apa yang bisa kita pengaruhi? Orang yang janjian dengan kita undur. Atau kita bilang, boleh nggak jangan jam segini? Takut macet nih, gue dari daerah sini, ya kan? Nah itu kita mencoba memberikan pengaruh sebetulnya. Mundurinnya jangan jam 1, jam 3 boleh nggak? Gitu kan. Karena gue berangkat dari mana misalnya, dari Tangerang mesti ke Sudirman gitu kan. Nah yang bisa kita kontrol apa? Bagaimana kita mengemudikan mobil. Bagaimana kita mengendarai apa yang kita punya untuk capai ke tujuan kita. Nah, kurang lebih penjelasan mengenai lingkaran kontrol, pengaruh, concern, dan di luar concern seperti itu. Gitu. Ini masih ada slide berikutnya? Oke. Kalau nggak ada, sekian sharing dari saya. Harapannya ini bisa membantu teman-teman dalam waktu yang singkat ini bisa lebih mudah mengenali peta mental diri sendiri dan peta mental kawan yang kita ajak bicara. Ya, nah harapannya apa yang kita lakukan ini bisa membangun orang di sekitar kita, membangun keluarga kita, membangun pasangan kita, membangun klien kita, membangun supplier atau vendor kita, dan lain sebagainya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, terima kasih untuk Pak David untuk presentasinya. Sangat bagus ya, membuka wawasan kita tentang bagaimana kita berkomunikasi dan membaca peta kawan komunikasi kita. Nah, bagi teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaan sepanjang presentasi, sudah saya masukkan, sudah saya list, akan segera saya tanyakan. Untuk yang belum yang belum atau sekarang ada pertanyaan, bisa tulis di chat box atau bisa juga lewat link website ini ya. Oke. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama nih ya, Pak David. Ya. Pertama, tadi ada pertanyaan dari slide yang tentang subjek kiri dan subjek kanan. Nah, itu pertanyaannya, apakah ini dilihat dari sisi kita atau dari sisi si pembicara? Ya, dari sisi si pembicara. Jadi kanannya dia atau kirinya dia. Oke, dari sisi pembicara ya. Jadi itu sudah terjawab. Lalu pertanyaan kedua, ini apakah ada training khusus untuk mempelajari NLP ini? Training khusus iya ada. Gitu. Dan cuma sekarang ya
lembaga-lembaga itu di Indonesia saya kurang tahu karena kebanyakan mereka memunculkan sisi hipnotisnya. Jadi jarang sekali yang memunculkan komunikasinya. Oke. Kalau memang teman-teman ada yang ingin belajar, saya dengan senang hati bisa berbagi kepada teman-teman semua di KEA mengenai NLP ini lengkap. Cuma memang akan makan waktu lama ya. Mungkin seminggu itu full, tapi nanti mungkin kita bisa pecah-pecah sih hari ini. Oke, nah sudah ditawarin tuh. Kayaknya ini udah pada langsung semangat nih dengar ada training. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada seseorang yang sedang menjelaskan tapi matanya ngelihat ke kanan terus, nah ini berarti dia lagi ngarang atau jangan-jangan lagi berbohong ya? Kalau menurut Pak David gimana nih? Nah, jadi gini, tergantung konteksnya. Misalnya dia menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi dia melihatnya ke kanan terus, bisa jadi dia sedang mengarang. Tapi kalau itu belum terjadi atau kita sedang menjelaskan blueprint, ya kan, atau business plan, itu kan semua belum terjadi, ya kan? Bisa jadi dia sedang menciptakan gambaran itu. Tapi kalau di tengah-tengah presentasinya dia ada hal-hal yang dia bilang seperti si A melakukan begini sambil melihat ke kanan terus, ya kan? Nah, bisa jadi dia sedang mengarang, ya. Tapi bisa juga kita kalibrasi lagi dengan perkataan atau dengan bukti, ya, dengan evidence, ya. Memang mata itu yang paling valid, gitu. Mata itu yang paling valid. Tapi habis itu kita bisa kalibrasi lagi dengan kata-kata, ya. Biasanya kalau orang sudah terbiasa melakukan presentasi, itu gerak tubuh dan kata-kata itu suka selaras, matanya yang suka nggak selaras. Itu mungkin dia mengejar gambaran yang muncul, cuma menyampaikannya secara verbal dan secara gestur itu telat, gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi yang pasti kita perhatikan matanya dan fakta yang dia sampaikan. Gitu. Nah, kalau kita sering lihat di TV, waktu beberapa pejabat di interview dan lain sebagainya, itu malah sengaja matanya gerak kemana-mana, gitu kan. Ya. Nah, kita bisa tahu, tapi ada arah-arah tertentu yang selalu melihatnya ke situ dulu, gitu. Nah, itu dari situ kita bisa tahu yang dominan di dia apa. Gitu. Jadi bisa jadi ngarang, bisa jadi enggak. Kita yang benar-benar mengkalibrasi. Gitu. Oke, atau mungkin di sebelah kanannya ada tumpukan uang atau segelas kopi ya, makanya lihatnya ke kanan terus. Oke, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya ya. Nah, kalau orangnya langsung lihat matanya atau lihat di antara matanya tanpa lihat kiri dan kanan, jadi maksudnya mungkin pertanyaan ini orangnya lihatnya ke tengah gitu ya, tegak lurus, itu udah berarti dia benar ya, maksudnya berarti dia nggak ngebohong ya. Gimana nih Pak David? Ya, kembali kita perhatikan kepada konteksnya lagi. Jadi dia sedang menceritakan apa, atau dia sedang berbicara tentang topik apa. Yang kita lihat tadi kan ya, ada past, ada present, ada future, ya kan? Jadi kita bisa perhatikan dari situ aja panduan kita. Dia sedang menceritakan apa, kondisi sekarang, atau yang past, atau yang future, ya kan? Karena kalau future selalu biasanya orang ke kanan, apakah ke samping kanan secara auditorinya dia, atau ke kanan atas secara visual dia, atau ke kanan bawah secara kinestetiknya. Gitu. Tapi kalau dia lebih banyak ke kiri, dia sedang menceritakan pengalaman-pengalaman dia. Ya, mungkin matanya tetap melihat karena fokus ke kita, ya kan? Tetapi dari kata-katanya kita tahu. Jadi misalnya gini, di atas, di depan, ya, di bawah. Gitu. Ini kayaknya ada sesuatu di bawah gua gitu kan. Mulai ngomong sama kita dia tiba-tiba begitu. Berarti kan indera perasanya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya bilang di atas lu tuh ada apa? Ada binatang atau apa misalnya gitu ya. Nah itu ya udah pasti dia karena visual, peripheral vision-nya itu loh. Ya kan? Jadi tergantung konteksnya apa. Dia sedang menceritakan past, present atau future. Gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa, karena kalau kita bicara dengan orang memang fokus ke mata. Ya kan? Tapi kalau menceritakan ya sekali kan dia gerak sedikit gitu kan ya kita tahu. Lagi ngomong gini, kemarin tuh ya waktu gue lewat Plaza Senayan ada kayaknya gue ngeliat si A tuh gitu loh. Nah itu mungkin karena benar kirinya saya ya. Saya bilang
kemarin ya kayaknya ya di PS tuh ya, ngomong kemarin kok ngelihatnya konstrak. Nah, kita mesti bertanya, dia lagi gosip jangan-jangan. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Oke, oke. Jadi ngecek dulu dia kidal apa enggak, terus lihat konteksnya juga ya, situasinya. Ya. Oke, next question, sebentar ya. Next question, banyak kasus orang hipnotis itu benar hanya dengan verbal dan communication teknik, jadi maksudnya cuma ngomong aja terus orang bisa terhipnotis, atau ada hal lain, mungkin kayak matanya harus fokus ke sesuatu atau gimana. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana menghindari hipnotis? Oke. Ya, kalau hipnotis kebanyakan verbal. Karena yang kena itu pikiran. Jadi gini, ketika Anda berjalan di mall atau dimanapun tempat umum, teman-teman sedang asik melihat ini, ya kan? Fokus kita ke sini, ya fokus kita ke sini. Begitu kita dikagetin, tek gitu ya, kesadaran kita hilang sesaat. Nah, itu yang mereka manfaatkan. Itu yang mereka manfaatkan. Jadi orang yang makin fokus itu makin mudah dihipnotis. Gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sedang berada di suatu tempat, itu gunanya kita saling aware. Kita sangat sadar apa yang ada di sekitar kita, ya kan? Contoh gini, saat ini teman-teman ada duduk di mana? Teman-teman paling bisa jawab di kursi. Tapi teman-teman yang aware itu akan sadar, saya duduk di kursi kantor saya, warnanya hitam, busanya empuk. Nah, itu sadar. Nah, kalau teman-teman bisa seperti itu, teman-teman akan sulit sekali dihipnotis. Tapi kalau saking fokusnya kadang-kadang, lu duduk makin ke pinggir, mau jatuh tuh, gitu kan. Nah, itu karena dia terlalu fokus. Makanya perlu orang untuk mengingatkan. Terus begitu dikagetkan gitu, gitu kan, suka, gitu loh. Nah, itu sedetik itu kesadaran kita hilang. Dan orang akan masuk untuk mengambil alih kesadaran itu, kemudian disampaikan dengan kata-kata yang istilahnya apa ya, diinduksi dengan kata-kata yang komen-komen atau perintah-perintah yang orang tersebut mau lakukan. Gitu. Nah, jadi kita mesti sadar di mana kita berada. Dan pentingnya, karena kita anak Tuhan, kita perlu selalu berdoa. Roh Kudus akan selalu jaga. Dalam hati akan timbul, Roh Kudus akan bicara. Hati-hati, hati-hati. Mulai waspada di daerah ini. Waspada, jangan terlalu fokus ke sini. Itu Roh Kudus akan bicara. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari hipnotis? Ya, mulai sekarang teman-teman bisa bilang kepada diri sendiri, ya kan? Perkatakan, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Kita perkatakan aja firman Tuhan. Ya, kalau saya anak Tuhan yang sedang dijaga dan dilindungi, katakan yang teman-teman mau. Saya akan dijauhkan dari hipnotis dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa katakan, karena saya anak Tuhan, saya tidak akan bisa dihipnotis oleh siapapun, kecuali oleh Roh Kudus. Masukkan itu ke dalam diri, ya kan? Munculkan itu selalu di pikiran, kita pikirin, perkatakan, ya kan? Pikirkan firman Tuhan, terus memperkatakan, supaya itu menjadi satu keselarasan. Ya, karena ketika Tuhan bilang, saya mau mintalah apa saja yang dan ketika tadi Markus 11 ayat 24 tadi, ya kan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi baru minta, kita diminta percaya, oke? Jadi kalau kita bilang kita tidak akan dihipnotis dan Roh Kudus jaga dan seterusnya, itu kita tidak akan terkena, ya kan? Kalau di luaran sana, ketika dengan klien, saya akan bilang gini. Perkatakan aja kepada diri sendiri. Saya tidak bisa dihipnotis kecuali saya izinkan. Gitu. Saya tidak akan dihipnotis kecuali saya diizinkan. Gitu. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita bisa tambahkan. Karena perkenanan Tuhan, saya akan selalu waspada, saya akan selalu sadar, tidak ada suatu kuasa jahat pun bisa menghipnotis saya, kecuali Roh Kudus. Kita juga begitu. Oke, amin. Kuasa Tuhan lebih hebat ya dibanding kuasa hipnotis. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lawan bicara kita menunduk terus, artinya apa? Dia bilangnya dia nunduk supaya lebih fokus. Apakah dia itu lagi ngebohong atau bullshit atau lagi membicara sesuatu yang jujur? Oh, ya, kita bisa tanya, kamu dari tadi ngeliat ke bawah terus ada apa sih gitu kan? Jadi penasaran.
ya kan? Kita jadi penasaran gitu. Oh, ya, jadi itu dulu kita kalibrasi. Kalau dia memang sifatnya begitu, ya kita tergantung. Ini selevel atau lebih tua di atas kita, ataukah memang di bawah kita. Kalau di bawah kita lebih mudah. Selevel juga masih bisa kita pengaruhi, ya kan? Apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita pengaruhi. Kita akan bilang, kata-kata kita bisa kita kontrol, sikap kita masih bisa kita kontrol. Kemudian kita akan bilang ke dia gini, boleh nggak kita fokus sebentar kepada pembahasan kita, ya, supaya saya juga nggak ke-distract dengan hal-hal lain. Jadi selalu biasakan dengan diri sayanya dulu kan, jangan dia. Nah, kemudian kita perhatikan lagi kata-katanya dia. Sama, dia lagi ngomongin past, present, apakah future, ya kan? Kemudian di dalam membicarakan mengenai eksekusi, apakah ini kita mau mencapai goal atau kita menjauhi suatu masalah, ya, kita lihat dia menceritakan plan ke depannya atau referensi dari orang lain yang orang lain pernah lakukan, gitu. Jadi perhatikan lagi kata-katanya. Kalau itu sudah dilakukan, apakah dia melihat ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau kita lagi berpikir kan kita menyusun insight nih, itu kan semuanya sintesis dan sebenarnya bentuknya construct, bukan hanya memori. Nah, itu biasanya lihatnya kemana? Nah, latihannya gampang. Jadi bukan artinya terus kita, oh saya lagi mikir gini, berarti saya harus ngeliat ke sini. Enggak. Itu mata geraknya nggak bisa dikontrol. Ya, jadi kalau kita memikirkan insight secara otomatis, kalau kita normal, nggak kidal, kita akan melihat kepada kanan atas kita kalau kita visual, pada kanan samping kalau kita auditori, kemudian kalau lebih banyak kepada feel kita akan melihat ke kanan bawah. Ya kan? Latihannya gini, saat ini mungkin bisa berpasangan, kalau yang berpasangan, teman-teman coba ingat duduk di sebelah mana waktu SMA. Apakah di sebelah kiri dari pintu, apa di sebelah kanan dari pintu. Nah, teman-teman bisa mulai sadar, mata saya gerak kemana ya? Oke? Coba teman-teman ingat, kapan terakhir kali teman-teman naik sepeda? Nah, itu geraknya kemana? Oke? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bisakah teman-teman bayangkan Januari tahun 2021 teman-teman akan bekerja dari rumah atau dari kantor? Ya. Kemudian apakah tahun 2021 teman-teman akan memulai bisnis yang baru atau menutup bisnis yang lama? Nah, kira-kira latihannya seperti itu. Oke. Udah cukup menjawab ya, semoga. Oke, pertanyaan selanjutnya ada 2 orang bertanya hal yang sama. Waktu dibilang kidal itu maksudnya dari cara dia misalnya nulis atau megang sendok gitu ya? Jadi maksudnya dilihat dari tangannya ya? Ya. Oke. Ya, betul. Jadi kalau kidal pasti kebalikannya. Ketika kidal, dia konstruknya akan ke kiri. Ya, auditori konstruknya pun ke kiri. Gitu. Kinestetiknya pun ke kiri. Self-talk-nya di kanan. Oke. Masih ada pertanyaan berikutnya nih. Kalau saya sedang berpikir tapi malah lihatnya ke kanan, itu artinya apa tuh? Ya, itu mungkin sedang sedang menciptakan mau jadi apa ya nanti misalnya. Bisnisnya mau jadi apa, terus bagaimana saya menangani klien A, bagaimana saya nanti negosiasi dengan A. Kan kita membayangkan dulu situasinya akan jadi seperti apa. Oh, mungkin nanti begitu masuk, saya akan duduk di sebelah sisi yang sebelah sini, di sisi yang sana. Atau saya akan pakai baju ini, saya akan pakai baju A, nanti saya akan presentasinya mulai dengan omongan A, akan mulai dengan omongan B, dan seterusnya. Nah, itu kan kita sedang membayangkan. Biasanya kalau kita membayangkan akan jadinya seperti apa, itu ke kanan atas kalau kita normal ya, atau ke samping kanan, atau kita berdasarkan feeling.
kayaknya dia orangnya nih kalau diajak ngomong soal makanan dia suka, atau diajak ngomong jalan-jalan dia suka, atau diajak ngomong soal judi dia suka gitu kan. Nah, itu ya kita aksesnya dari mana gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya. Nah, what kind of studies and peer reviews have been done to determine or verify the segment of neurological regarding where our eyes look? Jadi maksudnya studi atau penelitian yang dilakukan ini untuk neurological yang tadi tuh mata kita ke arah mana itu tipe studi apa yang sudah dilakukan dan subjeknya siapa gitu. Oke. Teman-teman kalau mau akses ya, ini banyak sekali. Coba aja baca neuroscience. Kita browsing gitu ya, neuroscience. Itu akan keluar banyak banget referensi. Dan kalau teman-teman cari di playbook gitu ya, itu neuroscience for leadership, neuroscience for building a team, neuroscience for education, itu ada semua. Dan ini semua memanfaatkan panca indera kita. Jadi kata-kata apa yang bisa bermanfaat, kata-kata apa yang bisa melemahkan, kata-kata apa yang bisa menguatkan si anak atau tim member kita gitu ya. Itu ada semua dibahas. Jadi neuroscience for leadership ada, neuroscience for kalau nggak salah untuk business owner pun ada. Ya, banyak sekali referensi. Teman-teman ketiknya neuroscience. Kalau neuro-linguistic programming kebanyakan itu mengacu kepada Richard Bandler di Amerika atau Tony Robbins gitu. Jadi Tony Robbins itu sebenarnya murid daripada Richard Bandler. Kemudian karena dia mengembangkannya lebih entertain, jadi dia lebih terkenal. Kalau co-founder NLP sendiri, Neuro Linguistic Programming, itu neuro ada saraf, linguistik kita tahu kata-kata bahasa, ya kan programming, bagaimana memprogram kepala kita, pikiran kita. Sebenarnya menurut saya, kalau kita sebagai orang Kristen kita sudah mengerti itu adalah Filipi 4 ayat 8. Lakukanlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, lakukan dan pikirkanlah semuanya itu. Kan lakukanlah semuanya itu kalau nggak salah kan. Nah, itu ada di Filipi 4 ayat 8. Kemudian Amsal juga bilang kan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Jadi kita perkatakan terus firman Tuhan, dan kita dengan segera akan memprogram pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Oke, makasih. Itu tadi sudah menjawab pertanyaan terakhir yang masuk lewat chat atau lewat website. Mungkin saya masih buka untuk 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Kalau masih ada, bisa langsung di chat atau di website. Sementara itu, kita akan ngobrol-ngobrol nyantai aja ya. Dan nanti kita akan minta bantuan untuk teman-teman mengisi feedback form ini, supaya kita bisa ningkatin lagi kualitas dari webinar ini di mendatangnya. Gimana nih tanggapan teman-teman? Mungkin ada yang mau ngobrol gitu, langsung kasih feedback live. Itu juga saya buka forum kalau ada yang mau. Either dari South atau North atau siapa yang mau, silakan. Ya mungkin langsung tanya juga nggak apa-apa ya, nggak harus melalui chat ya. Iya. Makanya saya bilang saya buka untuk 1 atau 2 pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup. Masih ada pertanyaan nggak ya? Oke. Mungkin bisa next slide dulu untuk Oke, jadi sementara mengisi feedback form, mungkin kita tampilkan sedikit ini infonya mengenai Seeds of Wealth, di mana co-founder adalah Pak David sendiri. Buat yang ada pertanyaan bisa di email ke info@seedsofwealth.co.id. Instagramnya bisa di-follow dari seeds_of_wealth, dan di situ juga ada nomor kontaknya. Alamat websitenya juga ada, seedsofwealth.co.id. Oh iya, untuk websitenya memang baru diaktifkan ya kemarin, diperbaiki sedikit. Saya juga belum melihat betul.
Cuma isinya memang belum banyak. Program-program belum kita masukkan di situ. Mungkin nanti lebih banyak di Instagram dulu sementara. Di minggu depan mungkin akan dikejar untuk konten di websitenya. Hopefully apa yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman di IKEA, di mana juga saya baru bergabung di dalamnya untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi, bisa membangun tim, bekerja sama dengan lebih baik lagi sesama member di IKEA. Gitu ya. Untuk sedikit background latar belakang, saya gabung di IKEA ini memang kalau saya bilang ya bagian dari rencana Tuhan juga. Nggak sengaja waktu itu saya dan istri lagi di social affair di Peak Avenue. Di seberang saya ada Royce. Saya juga lupa ingat. Ini kayaknya saya kenal, tapi kenalnya di mana gitu ya. Dan ingat-ingat dulu Royce itu satu SMA dengan saya. Gitu. Saya lupa kayaknya Royce yang kakak kelas saya gitu ya. Jadi dia lebih senior lah. Nah, baru ketemu ngobrol-ngobrol ya kan, Royce cerita dan sebagainya. Nah, saya bergabunglah di IKEA West, bertemu dengan Marji dan teman-teman lainnya. Saya juga baru tahu ada komunitas ini, dan menurut saya ini suatu pergerakan yang bagus, karena memang itu yang dunia butuhkan menurut saya. Gitu. Jadi senang sekali saya bisa berada di sini, dan senang sekali juga hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Di samping itu juga saya juga banyak belajar, karena dalam prosesnya Royce dan Marji yang banyak memberikan masukan untuk perbaikan presentasi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi salam kenal untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya bagikan. Mungkin ke depannya kita bisa saling sharing satu sama lain, dan semoga juga saya bisa belajar dari teman-teman semua di sini. Ya, makasih Pak David udah meluangkan waktunya. Jadi buat yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa langsung aja di stalking tuh Instagramnya ya, dan langsung ini. Oke, kita akan masuk ke penutupan karena tidak ada pertanyaan lagi atau komen yang masuk. Semoga session yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk materinya dan video recording tidak usah khawatir, akan dikirimkan lewat email kepada semua peserta yang sudah mendaftar hadir. Dan dengan ini kita akan tutup session hari ini. Saya mau undang Raisa untuk bantu kita dalam closing prayer. Raisa, silakan. Yeah, let us pray. Thank you, Lord, for the gathering today. We learned a lot today from David. Please help us to be able to apply wisely in each of our life. And now we want to do our activities. Please bless each of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amin. Ya, makasih Raisa untuk doanya. Dengan ini session ini kita akhiri, dan saya minta tolong rekan-rekan untuk jangan lupa ngisi feedback formnya supaya kita bisa meningkatkan lagi kualitasnya. Makasih semuanya. Selamat siang. The question you have to ask yourself, the fundamental question, first as business people, you have to ask yourself, are you willing to be excellent in a world that's really just mediocre? I don't mean just excellent in the way that you handle a product or make a profit, but excellent. Because the standard by which God will judge your excellence will not be how much money you have accumulated, how big a business you have, and how many products you're able to produce and sell. That is the way the world measures it. But you'll see as we get through here, that is not the way God measures excellence at all.